tema kita adalah hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkemenangan ini kita belajar dari kehidupan Yusuf. Ya. Kejadian pasal 50 di ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ya. Memang kamu telah berkarya yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah berkarya untuk kebaikan. Saya bacakan sekali lagi. Memang kamu telah berkarya yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah berkarya untuk kebaikan. Kemudian saudara, tolong temani pun. Nah, pendahuluannya belum. Nah, saudara kasih Tuhan, hidup yang berkemenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Yusuf mengalami penolakan, dijual oleh saudaranya, difitnah, bahkan masuk penjara. Namun keadaan tidak pernah menjadi penentu akhir hidup Yusuf. Manusia bisa merencanakan kejatuhan kita, tetapi Allah mengubahnya menjadi jalan menuju kemenangan. Saudara, kadang-kadang kebenaran itu seringkali terzalimi. Kalau Anda nonton film-film Jackie Chan dulu tahun 80-an, 90-an, itu selalu kalah dari depan. Maupun juga film-film India, zaman dulu India bagus-bagus, beda dengan sekarang ya. Bahkan film-film Barat selalu kebenaran, kebaikan, ketulusan itu selalu kalah. Tapi memang ya, untuk memahami bahwa di balik itu semua ada maksud dan tujuan Tuhan, butuh keimanan, butuh kedewasaan berpikir bahwa apa yang kita alami bukan akhir dari segalanya. Ya. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami dari tema kita ini, kemenangan dimulai dengan hati yang tetap percaya. Tidak mudah memiliki hati yang percaya. Kemarin Pak Niko itu bersaksi. Beliau ini kan hamba Tuhan kaliber dunia. Di kampus ada satu aula di Oral Road University, namanya itu Hall Niko Nyotara Harjo. Dan di pusat daripada gereja Church of God itu ada menara doa itu House of Prayer Niko Nyotara Harjo. Ya, di Amerika sangat dihormati beliau. Tetapi Tuhan buat dia sakit. Buat sakit, tapi dokter tidak menemukan sakit apa, sehingga benar bisa jalan. Dia koreksi sama Tuhan, apa sih dosa saya Tuhan? Tiba-tiba ingatkan, dulu kamu pernah menurunkan nama Betani. Dulu nama Betani saya tidak kenal. Begitu ada gereja Betani, penuh langsung. Kemudian sekarang nama Niko naik, nama Betani turun, nama Niko naik. Oh iya Tuhan, saya kalau gitu, walaupun surat-suratnya sudah diurus di sana, nama gedung itu, menara doa itu, nama Niko Nyotara Harjo. Dia telepon ke Amerika, perwakilan Church of God Indonesia, telepon Tommy Smith supaya nama Niko itu diturunkan. Waktu diturunkan nama itu, mendadak sehat. Ya kan? Nah, kemudian kan bulan lalu kan presnya, sebetulnya kan doa pengerja itu harusnya kan Sabtu pertama, dirubah jadi Sabtu kedua karena beliau berangkat ke Amerika. Terjadilah makin masalah. 3 bulan sakit flu. Ya,
paling flu itu biasanya seminggu, 2 minggu ya. Ini 3 bulan. Badan lemas. Emang Tuhan boleh gak sih saya berangkat ke Amerika? Berikan saya tanda. Tandanya kalau saya boleh Tuhan, pertama, tubuh saya sehat. 3 hari sebelum berangkat, flu-nya hilang. Dan kemarin 2 pekerja sudah sehat. Sampai beliau begini, makanya perhatikan, hamba Tuhan itu sebesar apapun pasti ngalamin jodoh sampai gak ada lagi semangat melayani, capek. Capek Tuhan. Artinya gak ada semangat melayani lagi. Ya, kayak mengalami jatuh secara apa ya? Semangatnya patah gitu. Padahal kalau kita lihat kekurangan apa Pak Niko? Nama besar sudah ada. Kalau bicara kaya nggak usah ditanya. Ya kan? SIC itu berapa? Ya mungkin asetnya ada 1 triliun itu. Hotel Haris di depan itu udah miliknya Pak Niko. Tower itu. Terus kemudian ruang utama itu udah berapa? Itu baru 1. Jadi secara uang nggak kurang. Popularitas jangan ditanya. Semua calon-calon ketua BPD di berbagai wilayah di Indonesia seringkali sowan dulu sama beliau. Ya. Siapapun ketua Sinode GBI pasti sowan sama Pak Niko. Ada acara-acara besar di Indonesia ini dulu Kak Joyce Meyer, NPC, itu ketua PGLI-nya Pak Bambang Wijaya. Terus kemudian yang terakhir siapa itu Pak Renius ya, datang ke Sentul bertemu Pak Niko, dukung pelayanan. Termasuk di PGI. Kenapa? Dukungan itu perlu kenapa? Ya duit. Artinya kalau segitu udah luar biasa. Tapi hamba Tuhan yang besar ini pun ada kalanya mengalami, ada ya misalnya ada ketakutan tersendiri, ada kebimbangan, ada kadang-kadang mengalami semangat yang luar biasa dipudar. Sebagaimana kata Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniakan kepadamu, karena dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Ya, sempurna. Jadi kalau hari-hari ini kita mengalami daun, tawar hati, ya artinya kuasa Tuhan sempurna. Di situ kita butuhkan Tuhan, Tuhan tolong saya. Yusuf berada di rumah Potifar sebagai budak. Tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Meskipun kita ini dalam keadaan tertekan, bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Meskipun tak Tuhan ada kasih, kok aku sendiri gitu ya. Tuhan tetap ada. Kalau Tuhan tidak izinkan kita mengalami tekanan yang berat, kita nggak dilemahkan, kita sombong, kita angkuh. Ya, makanya jangan heran kalau Anda dengar banyak masalah-masalah di gereja, itu Tuhan izinkan. Makanya jangan suka ngomongin gereja manapun, itu tuh proses Tuhan bagi dia. Saya kadang-kadang heran juga anak-anak Tuhan menghujat hamba Tuhan, menghujat gereja. Gereja diolok-olok, hamba Tuhan diolok-olok. Hati-hati. Tuhan sedang izinkan dia diproses oleh Tuhan supaya tak rendah hati. Tapi kalau kita muncul menjadi hakim, hati-hati juga, kamu akan diproses oleh Tuhan. Makanya saya tuh dengarlah setiap YouTube saya nggak ada satupun mengomongi pendeta manapun di situ atau merendahkan gereja manapun. Sekarang kan banyak apologet di YouTube. Kan sering nonton YouTube kan, hujatan terhadap gereja, hujatan terhadap hamba Tuhan. Anda nunggu waktu aja, tuh. Saya banyak melihat orang-orang
yang menghujat gereja, menghujat hamba Tuhan, hidupnya nggak lebih baik, malah kacau balau. Kenapa? Karena setiap orang diproses oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan. Jadi bagi saya, kalau ada masalah berbagi gereja, itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Justru saya sebagai anak Tuhan mendoakan untuk gereja. Itu yang mengolok-olok itu kan setan kan yang tertawa. Betul nggak? Kita jangan jadi alat setan. Doakan tuh hamba Tuhan. Bukan dijadikan bahan khotbah, bukan dijadikan bahan sharing di FA atau bahan gosip kemana-mana. Bukan. Tapi itu merupakan apa? Kamu harus berdoa untuk banyak hamba Tuhan. Yusuf berubah. Posisi Yusuf itu berubah, tetapi imannya tidak berubah. Kamu hari ini mungkin dompetmu tipis, bahkan mungkin besok bisa nggak sih beroperasi, tapi imanmu jangan berubah karena dompet. Disitulah buktikan kuasa Tuhan dalam hidup. Tempatnya rendah, tetapi Tuhan tetap menyertainya. Ingat, orang yang dipanggil oleh Tuhan, Tuhan izinkan kadang-kadang hampir jatuh. Tetapi Tuhan tidak pernah biarkan dia tergeletak. Karena apa? Tuhan menyertainya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergerak, suatu hari menopang tangannya, 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 satu hari menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergetar, suatu hari menopang tangannya. Oke, hari-hari ini kita ngalami seperti itu. Tuhan, saya tak mampu Tuhan, saya tak sanggup Tuhan. Minggu lalu saya bicara tentang Elia. Bukan Tuhan menyertai dia, tapi dengan Tuhan, biarlah saya mati aja Tuhan. Cukuplah Tuhan, saya tinggal seorang diri jadi nabi. Padahal baru melakukan tanda-tanda mukjizat. Sampai hari ini belum pernah saya lihat hamba Tuhan menurunkan api turun dari surga. Belum pernah ada. Satu-satunya adalah Elia. Tapi hamba Tuhan yang satu ini pernah juga ngalamin putus asa. Udahlah, biar saya mati aja Tuhan. Ya, mungkin kita seperti itu hari ini. Saya nggak tahu. Keadaan buruk tidak membuat Yusuf meninggalkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena Yusuf memahami tujuan hidupnya. Yaitu apa? Akan tiba waktunya dia akan berdiri dan duduk sebuah tahta di mana saudara-saudara itu sujud menyembah kepada Dia. Dan dia mendapatkan itu melalui mimpinya. Dia fokus ke sana. Karena dia tahu tujuan hidupnya, dia fokus terhadap tujuan hidup, meskipun pergumulan selalu ada. Banyak orang nggak sampai pada tujuan hidup karena patah di tengah jalan. Itu penting fokus. Yusuf tidak menunggu keadaan baik untuk tetap setia. Yang pertama, dia setia menjadi budak. Gak enak lo jadi budak, saudara. Keberhasilannya hanya untuk tuannya. Karena dia gak punya harga lagi, sudah dibeli.
Bahkan budak itu kalau punya anak, punya istri, jangan punya hak, yang tuannya berhak loh. Ini kejamnya di zaman dulu. Dia setia sampai pada titik tertentu, tuannya nggak mengurus apa-apa. Bahkan melalui pekerjaan Yusuf, tuannya sukses luar biasa, kaya, di rumah diberkati, di ladang diberkati, peternakan diberkati luar biasa. Ukuran orang kaya zaman dulu itu kambing domba, lembu sapinya berapa banyak. Kalau sekarang kan berapa banyak rumahnya Pak David, mobilnya berapa, tabungannya berapa. Itu kan kalau sekarang, dulu beda. Dia setia kepada perkara, ya perkara kecil lah menurut itu. Gak ada nilai, gak tampil depan umum. Yang dipuji Tuhan, ya kamu hebat, ya sukses. Bukan bilang hebat ya kamu punya pembantu, punya budak, enggak ada. Dia juga setia terhadap hubungan baik, sehingga dia gak berkhianat. Potifar ini adalah orang ya, kalau si itu termasuk pejabat tinggi, mohon maaf ya, pejabat yang jam itu posisinya itu tinggi, tapi orangnya dikebiri. Ya. Sida-sida raja itu dikebiri supaya apa? Pagar tidak makan tanaman. Gagah perkasa tapi ya betul. Nah, Potifar ini punya istri cantik, tapi Potifar sendiri sudah bukan pria sejati lagi. Istrinya cantik, ya artinya begitulah. Nah, karena kondisi itu istrinya kesepian. Potifar ada istana. Yusuf masih muda, cerdas, ganteng. Ya mungkin kalau zaman dulu ada WA, ada SMS. Yusuf, sejak kamu ada di sini saya menderita luar biasa. Ya, kamu buat saya celaka. Saya percaya istri Potifar ini punya feeling yang kuat, dan itu sudah dibangun sekian lama. Tapi tidak sefrekuensi masalahnya. Yusuf menghindar. Sampai pada titik tertentu kesempatan ada, di mana istri Potifar sudah tidak terbendung rasa rindunya. Saya nggak tahu apakah dia peluk dulu si Yusuf ini. Yusuf menghindar, dia tarik bajunya sampai sobek. Saudara, nggak gampang diuji di situ ya. Istri pejabat bos, make upnya lebih tebal. Kau tadi mau diuji seperti itu? Ketawa aja. Kata ya, nggak gampang. Saya belum tentu sanggup seperti beliau. Ya kan? Makanya jangan sorohani pergi ke barat sana. Saya mau ngijilin PSK itu Pak. Alah, gayamu. Nanti dia ngomong, hai om. Ya kan? Yusuf setia terhadap tuannya yang mengerjakan tugasnya sebagai budak, dan dia tidak setia, dia tidak berkhianat kepada tuannya. Meskipun istrinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yusuf, tapi Yusuf menolak, berani mengatakan tidak. Kenapa? Tadi saya sudah bilang, Yusuf memegang teguh tujuan hidupnya. Orang yang mengerti tujuan hidup, dia nggak pusing dengan yang terjadi. Tidak mudah kecewa, tidak mudah kepahitan, tidak mudah mengasihani diri. Orang yang mengasihani diri ujung-ujungnya gantung diri, saudara.
Pelajaran yang perlu kita pelajari dari Yusuf ini, pertama, jangan ukur penyertaan Tuhan dari keadaan yang sedang kita alami. Kalau Anda mengalami seperti Ayub, siapa lagi? Seperti Elia, seperti Hosea, apakah Tuhan tidak menyertai dia? Wah, hamba Tuhan apa ini, gas memimpin istri aja nggak sanggup, ya kan? Ya kan? Seperti Daud, ukuran penyertaan Tuhan tidak ditentukan karena keadaan. Makanya saya bilang tadi, saya tidak pernah berhak menilai seorang hamba Tuhan manapun ketika gereja itu mengalami masalah. Dan saya juga tidak berani mengucapkan mulut saya menjadi bahan khotbah saya di atas mimbar ini. Memang khotbah yang disertai dengan gosip itu enak, betul nggak? Enak, saudara. Yang mendengar juga enak. Kenapa? Karena setan membuat hipnotis itu. Ya kan? Itu paling enak. Karena manusia itu dasarnya itu ya memang suka, Pak. Tuhan katakan, senang melihat selumbar kertas di mata orang. Padahal di matanya balok yang luar biasa. Bisa nggak tahu. Padahal dia seperti kuburan yang dibangun di atas. Di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Kita manusia melihat keterbatasan kita. Tuhan melihat masa depan kita. Itulah Tuhan. Kalau kita berkata, aku tahu rancangan yang ada padamu terhadap kamu. Bukan rancangan kejahatan, kecelakaan, tapi rancangan damai, sejahtera, penuh harapan. Itu rencana Tuhan. Makanya kita harus belajar optimis dalam hidup ini. Kemarin di rumah doa saya mengatakan, saya tahu kesulitan, tapi coba belajarlah mengucapkan bahasa iman. Kemarin tadi Tony ngomong, pulang ke rumah doa langsung 40 box ya, atau 50 box, 42 box, nggak ada tawar menawar. Jadi saya bilang terlalu kecil, kenapa nggak 1000? 1000, bila perlu 1 juta. Jangan punya iman yang kecil-kecil, harus yang besar-besar. Kok konyol, Pak? Ya kadang-kadang iman itu konyol. ATM kosong nggak apa-apa, dalam nama Yesus. ATM berapa yang kamu butuhkan? Mengalir rekening. Cek, belum masuk, berarti besok. Iya, iman. Itulah bahasa iman, saudara. Ini kalimat kata kunci saya pikir. Jangan kehilangan iman hanya karena hidup sedang berada di musim yang sulit. Engkau ada bersamaku. Di poin yang kedua ini, kemenangan dipertahankan dengan karakter yang kudus. Kejadian 39 nanti baca ya, ayat 7-12. Yusuf mendapatkan kesempatan untuk berbuat dosa ketika digoda oleh istri Potifar. Tetapi Yusuf memilih takut akan Tuhan daripada menyenangkan manusia. Nanti saya akan kirim di grup nanti habis saya khotbah ini, karena ini kurang lengkap semuanya, agak hilang sedikit. Saya akan bikin format gambar. Yusuf memilih integritas daripada kesempatan. Integritas itu akan dilihat kita yang tahu ketika kita sendirian. Apa yang ada di HP saya, apa yang ada di HP Tony, apa yang ada di HP-nya Pak Steven, chat kepada siapa, isinya apa. Itu namanya integritas. Ya. Sekarang berbuat dosa sekarang gampang banget. Kalau zaman dulu ya ada rasa malunya, sekarang nggak ada rasa malu. Kalau dulu kan
hanya pria yang agresif. Sekarang udah sama. Iya. Bangga lagi. Dia punya cowok berapa itu bangga. Ini zaman sekarang gitu. Kesempatan selalu ada untuk berbuat jahat. Tinggal kita bagaimana. Disitulah ujian integritas. Kalau di gereja ini semua kan baik-baik, malaikat semua, penghuni surga. Iya. Tapi ujiannya bukan di sini. Ujiannya ketika kita sendirian. Yusuf memilih kekudusan daripada kenikmatan sesaat. Kenikmatan sesaat itu memang menarik, tapi apa yang terjadi belakangan penyesalan. Saya kasih contoh ya saudara. Waktu yang lalu ada orang yang benci banget dengan saya, karena suaminya itu memang teman saya. Dari saya belum menikah kami udah bersahabat. Karena memang suaminya saya ajak ke gereja. Heran juga saya kata orang itu ya nggak suka kalau suaminya ajak ke gereja. Nah, satu ketika kami pergi sama suaminya, karena emang suaminya ini ada usaha lain. Minta saya mendoakan supaya dia punya tanah itu, tapi ada kuburan yang gak laku. Orang takut pada kuburan. Kalau saya sih kalau dikasih kuburan, saya bangun di atas itu saya berani. Ya benar. Supaya ini ahli waris itu setuju mau dipindahkan makam, yang dibiayai. Akhirnya naik kendaraan suaminya, motor saya tinggal di rumah. Dulu belum punya mobil, masih motor. Saya tinggal di rumah. Dikempesin bannya. Dikempesin ban, saudara. Saya pikir bocor, saya dorong. Pak, motor bapak itu nggak bocor. Ada yang ngerjain bapak itu. Nah, satu ketika adalah masalah. Yaitu apa? Tiba-tiba dia punya persoalan, dia punya pria lain. Lalu kemudian anak-anaknya gak suka, benci banget dengan dia. Nah, sejak itu akhirnya baru telepon saya, baru minta maaf ya Pak, dulu saya itu suka benci banget sama Bapak. Benci kenapa Bu? Iya, ingat gak dulu ban motor Bapak itu kempes? Iya, itu saya melakukan, ampun ya Pak. Karena ada maunya, ngaku salah itu ada maunya. Supaya saya mediasi mereka dengan suaminya dan anak-anaknya. Ya saya mediasi juga sih, selama kita hamba Tuhan mengampuni kan. Saya mediasi, selesai. Saya mau begini Bu, ini kesempatan terakhir ya, jangan ulangi. Anak-anak ibu tuh udah mau jadi, waktu itu masih mahasiswa. Mau jadi. Kalau ibu ninggalin, ibu yang rugi besar. Oke Pak, siap. Saya akan kembali ke rumah. Saya pikir kembali ke rumah beneran. Bener kembali ketemu. Nah ternyata berondongnya ini rayu-rayu lagi. Akhirnya apa? Dia kembali ke berondongnya, nggak kembali berkumpul dengan keluarganya. Sekarang berondongnya ninggalin dia. Dan kenapa? Yang pertama, ibu ini sudah sakit gula. Kalau udah sakit gula kan ada reaksi, ada yang gemuk, ada yang kurus kan? Otomatis kan tidak seperti waktu seger. Ditinggal. Hubungi lagi, saya nangis-nangis. Saya hubungi keluarganya, bilang, suaminya ngomong, saya prinsipnya nerima Pak, tapi anak saya belum bisa terima. Anak saya udah ngancam, kalau mama balik ke rumah, saya yang pergi. Karena berkali-kali balik ke rumah, kabur terus. Apa yang terjadi saudara? Anaknya udah sukses semua, sudah jadi ya. Pokoknya gak kekurangan lah. Saya tahu persis kerjaan mereka, gajinya pun saya tahu. Baru masuk kerja aja gaji pokok 10 juta loh. Baru masuk kerja, belum punya pengalaman. Saya kan nangis-nangis, udah gak bisa. Nah suaminya juga ngomong, saya gak mau kehilangan anak saya.
Gak apa-apa lah, saya menduda, gak usah nikah lagi, saya gak usah punya istri juga, gak masalah. Ya gak mau kawin lagi, itu kan bukan dosa. Yang penting saya gak kawin lagi, betul gak? Daripada saya kehilangan anak, saya udah gak bisa kerja. Secara fisik saya sudah gak kuat. Bawa mobil sudah gak sanggup, bawa motor sudah gak sanggup. Dan akhirnya sampai hari ini ketiga anaknya tidak menerima dia pulang. Kalau berkali-kali. Saudara, banyak orang yang kayak gini loh, terjadi di Jakarta. Terus mau coba, mau kata tadi karena sakit tuh mau berobat ke Jakarta. Mau nginep di rumah nggak boleh, di rumah suaminya, rumahnya anak-anak. Mau coba nginep di rumah saya, aduh Bu, sorry, nggak enak hati saya. Nanti sama suami ibu sama anak-anak bisa barabi-barabi nanti. Apalagi Bu Lesti nggak ada di rumah lagi. Lagi jomblo di rumah, repot ini, iya kan? Iya kan? Apa kata dunia? Saya ini kan masih keren-keren ya kan? Repot apa kata dunia? Gak bisa Bu. Iya. Ini bahaya ini. Jadi saudara kasih Tuhan, hati-hati kita, kesempatan itu gak jadi. Yusuf sadar bahwa dosa dapat memberikan kesenangan sementara, tetapi menghancurkan masa depan. Hancurin. Mungkin tadinya sih si berondong itu sayang, pokoknya segala apalah, karena lagi menguntungkan. Memang kerjanya jual judi online itu, apa namanya? Full saya. Nah, dia salah satu agentnya. Nggak tahu gimana, mungkin juga diapain polisi kan, mungkin kan nggak berani menjual, habis semuanya, berondongnya pergi. Ya berondongnya ngomong, ngapain saya gua pikirin, gua masih muda, cari yang muda dong. Ya, mesti ada. Menariknya karena Yusuf menolak dosa, ia justru mengalami penderitaan dari penjara. Namun penjara karena Yusuf menolak dosa, ia justru mengalami penderitaan dari penjara. Namun penjara Tuhan membuat itu menjadi pintu untuk menggenapi rencananya. Kadang-kadang saudara melakukan yang benar tidak berlangsung membuat hidup mudah, ya. Tetapi selalu membuat hidup berada dalam tangan Tuhan. Lebih baik kehilangan kesempatan karena menjadi urusan daripada mendapatkan kesempatan dengan kehilangan Tuhan. Ya. Banyak orang tidak merasa sedih kalau kehilangan Tuhan dalam hidup. Banyak. Kehilangan harta, banyak orang sedih kan? Banyak orang yang kehilangan Tuhan gak ada masalah bagi dia. Baru nanti ngalami kehilangan Tuhan ketika sudah hancur. Janjinya luar biasa sama Tuhan nanti di sana. Yang ketiga, yang terakhir, kemenangan terlihat ketika kita mengubah luka menjadi berkat. Setiap manusia pasti terlukalah. Mana ada orang gak pernah mengalami terluka dalam hidupnya. Akhirnya Yusuf keluar dari penjara dan menjadi penguasa di Mesir. Orang yang dahulu dibuang menjadi orang yang dapat dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Yang luar biasa ketika bertemu kembali dengan saudaranya,
Yusuf tidak memilih membalas dendam. Ia berkata begini, kamu merekareka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah merekarkannya untuk kebaikan. Tuhan mengirimkan aku ke sini untuk apa? Memberi kamu makan. Walaupun sebelumnya dia nangis ya. Kalau ada ceritanya itu kan dia nangis dulu. Ketika Anda bertemu musuh Anda dan membutuhkan pertolonganmu, disitulah ujian kita terluka atau tidak. Luka tidak menjadi alasan untuk membenci. Itu orang beriman, itu orang Kristen, pengikut Yesus. Saudara, saya itu punya kelemahan. Saya itu susah melupakan kalau orang berbuat salah. Mau 20 tahun yang lalu masih ingat. Dia orang ngomong apa aja masih ingat sampai hari ini. Saya sudah pernah doakan, pernah juga saya konseling dengan dosen saya yang ahli psikologi. Memang itu nggak bisa dilupakan. Tapi saya tidak punya kebencian pada siapapun. Itu aja. Nggak punya musuh. Kalau dia ngobrol, saya ngobrol. Kalau dia perlu sesuatu, saya tolong selagi masih bisa. Tunggu memastikan bahwa saya tidak punya musuh. Dan enteng hidup ini. Jadi kalau kita ketemu orang, kita nggak buang muka. Capek gitu loh. Ya ketemu salah. Apa ada? Pengkhianatan tidak menjadi alasan untuk membalas. Dan pengkhianat itu kadang-kadang bagi orang yang kita percayai. Yang menipu-nipu pengusaha itu kan temannya juga kan? Teman baik loh rata-rata. Sahabat, keluarga. Kadang-kadang kita nolong keluarga, kita naruh pisau di leher. Itu loh, kadang-kadang kita nolong keluarga. Saya pernah ada teman saya dulu pengacara, sekarang udah almarhum. Dia kan cari klien. Kebetulan saya dapat kliennya, tak kasih. Ada klien, dia terima uangnya. Urusan hukumnya nggak diurusin. Setiap ditanya masih proses, ternyata nggak diurus. Sampai saya telepon orang tuanya, kok begini banget ya? Dan lama kemudian tiba-tiba meninggal. Ya, akhirnya apa? Saya ikut, akhirnya apa? Saya bayar itu uang orang yang jadi kliennya, udah. Karena nggak diurus, saya bayar sekian ya. Ya betul. Kalau kita udah percaya teman, udah dekat lah. Saya nggak nyangka juga bisa apa itu ya? Berkhianat. Berbohong begituan. Duitnya mau terima tapi tidak mengurus kasus. Kan malu saya jadinya, temannya Pak Petrus kok gini ya. Ya saya bilang gitu ya, memang kita teman tapi kan kita nggak tahu hati orang. Ada kayak gitu saudara. Makanya sejak itu saya nggak berani naruh klien sama teman, biarpun teman baik, nggak berani saya. Paling saya perkenalkan urusan selanjutnya, urus sendiri. Betul saudara. Termasuk di gereja, jangan pernah tanggung jawabin orang lain. Nanti kita jadi musuhan. Yang pasti-pasti aja. Ya, makanya sering ini, kalau kamu dipinjam uang, jangan harapkan dibalikin. Itu pusing. Kalau nggak ada. Kalau ada kasih, kalau nggak bisa ngasih. Kalau nggak, jangan harapan balik. Nanti akhirnya apa? Nggak enak hubungan. Ke gereja nggak enak, ketemu dia. Atau sungkan masuk gereja karena ada utang. Karena dia enak merdeka dong. Jadi secara pengkhianat itu bukan datang sama orang yang jauh, kadang orang yang dekat. Satu gereja, tapi kita ini harus punya prinsip, jangan pernah hidup dalam kekecewaan. Pengkhianatan tidak menjadi alasan untuk membalas. Ya, ada kalanya kita punya kesempatan membalas. Rasain lu butuh gua, Masa sulit
tidak menjadi akhir dari cerita. Tuhan mengubah air mata menjadi kesaksian. Ya, saya simpulkan yang terakhir. Selanjutnya, hidup yang berkemenangan adalah hidup yang tetap percaya ketika diuji, tetap kudus ketika digoda, tetap mengampuni ketika disakiti. Yusuf mengajarkan bahwa dari sumur menuju rumah Potifar, masuk penjara, akhirnya ke istana. Jalan Yusuf tidak selalu mudah, tetapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Kemudian ini kita harus deklarasikan pada diri kita. Saya mungkin sedang berada dalam proses, tetapi saya tidak sedang ditinggalkan Tuhan. Apa yang manusia masukkan untuk kejahatan, Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan. Saya akan tetap percaya, tetap kudus, setia dan tetap setia, dan saya akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Kita baca sama-sama ini. Siap? Ayo berdiri dulu. Nah, semua baca. Jangan sampai ketawa, tapi dengan iman. Nah, yang di depan saya ini dia di depan. Nah, sudah siap? Bisa kelihatan semua? Dua, iya, saya tidak mungkin sedang dalam proses, tetapi saya tidak sedang ditinggalkan Tuhan. Apa yang manusia maksudkan untuk kejahatan, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kebaikan. Saya akan tetap percaya, tetap kudus, tetap setia, dan saya akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Amin.